Selamat siang, Saudara. Anda menyaksikan Klik Indonesia Siang TVRI, Minggu 12 Januari 2025. Saya Sofia Fenombi Ongge. Dan saya Zara Bahria. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Kita simak inilah dua topik utama Klik Indonesia Siang hari ini. Patrick Kluivert sore ini akan diperkenalkan PSSI sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Para turis terpukau menyaksikan langsung proses pembuatan kapal legendaris Pinisi yang menjadi kebanggaan masyarakat Bulukumba, Sulawesi Selatan. Informasi pertama Klik Indonesia Siang, Saudara. Patrick Kluivert sore ini akan diperkenalkan PSSI sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Patrick Kluivert menggantikan Sintayong sebagai juru taktik skuad Garuda. Hal ini telah diperkenalkan akun media sosial Timnas. Secara resmi, PSSI rencananya akan memperkenalkan Kluivert ke media sore ini. Kluivert dikabarkan dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Kluivert akan dibantu 2 asisten yang sama-sama dari Belanda, yaitu Danny Lanzat dan Alex Pastoor. Kluivert memiliki waktu 2,5 bulan untuk bisa beradaptasi. Laga terdekat adalah lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Australia pada 20 Maret mendatang. Pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu malam. Pelatih bola asal negara Belanda, Patrick Kluivert, melalui pintu kedatangan internasional Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta datang pada Sabtu malam. Dalam perjalanannya, Patrick berangkat ke Indonesia menggunakan pesawat maskapai KLM Royal Dutch Airlines 809 rute Amsterdam-Jakarta. Mantan pemain timnas Belanda dan Barcelona FC ini saat tiba di Indonesia langsung disambut meriah oleh puluhan supporter dan penggemar Patrick Kluivert. Setelah tiba di Indonesia, Kluivert direncanakan akan diperkenalkan kepada publik melalui konferensi pers yang digelar PSSI pada Minggu 12 Januari 2025. Sebelumnya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI resmi mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Garuda menggantikan Sintayong. Melalui laman resmi PSSI pada Rabu 8 Januari 2025. Kita ikuti informasi selanjutnya, Saudara, mengenai supporter Belanda sambut Patrick Kluivert. Ketua anggota Hollanders Indonesia, Rico, menyatakan semua anggota dan masyarakat sangat antusias menyambut pelatih baru Timnas Indonesia yang juga dianggap sebagai pemain legendaris dari Belanda tersebut. Ia dan masyarakat Indonesia berharap Kluivert dapat membawa Timnas Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kita lihat ya apa yang di offering nih dari Kluivert CS gitu ya. Entah dari strategi, taktik, pelatihan fisik, kami berharap yang terbaik. Semoga performa timnas meningkat lebih baik dan saya percaya ya bahwa datangnya Kluivert itu jauh memudahkan komunikasi pemain diaspora kita yang kebanyakan dari Belanda kan. Selain Rico, supporter timnas Indonesia lainnya, Geren, menyatakan ia sengaja datang ke Bandara Soekarno-Hatta untuk meminta tanda tangan Kluivert. Ketua Sepak Bola Indonesia juara Henry Satrio juga berharap kepada pelatih timnas Indonesia yang baru, Patrick Kluivert, dapat membawa kemajuan sepak bola di tanah air. Nah, ini dengan hadirnya manajemen pelatih baru, tim manajemen kepelatihan ya, karena ini menurut PSSI bukan orang per orang, tapi memang tim manajemen pelatih yang mudah-mudahan hasilnya segera terlihat gitu ya. Ini ada waktu sampai Maret, kalau bisa dilakukanlah beberapa kali uji coba sehingga lebih klop.
Diketahui pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mempunyai waktu selama 2 bulan ke depan untuk mempelajari materi dan teknik dari masing-masing pemain Indonesia. Di mana pada Maret mendatang Timnas Indonesia akan menghadapi tim Australia dan Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan kehadiran Patrick Kluivert di kursi kepelatihan Timnas Indonesia bisa membawa keuntungan. Dengan adanya juru taktik asal Belanda ini, Arya menuturkan perihal peluang yang terbuka lebar bagi pemain keturunan Grade A untuk bergabung. Exco PSSI Arya Sinulinga menilai efek kedatangan Patrick Kluivert bisa menjadi magnet untuk menarik perhatian pemain diaspora lainnya di benua Eropa agar bisa bergabung lewat jalur naturalisasi. Dirangkum dari laman Transfer Market, Patrick Kluivert mulai terjun di dunia kepelatihan pada Juli 2008 ketika menjadi pelatih penyerang AZ Alkmaar. Setelah 1,5 tahun, Kluivert direkrut Enge Postecoglou ke klub Australia Brisbane Roar sebagai asisten pelatih pada 2010. Kluivert kembali jadi pelatih striker di Nijmegen, kemudian melatih FC Twente U21. Pada 45 laga bersama Twente U21, Kluivert 25 kali menang dan 13 kali kalah. Di tangan Kluivert, FC Twente U21 menempati peringkat pertama Beloften Eredivisie. Epic bersama Jong Twente mengantar Kluivert jadi asisten Louis van Gaal di timnas Belanda. Pada Maret 2015, Kluivert untuk pertama kali jadi pelatih tim senior di timnas Curaçao. Akan tetapi Kluivert gagal dalam kualifikasi Piala Dunia 2016 zona CONCACAF. Gagal di Curaçao, Kluivert jadi pelatih Ajax Amsterdam U19. Karirnya berlanjut menjadi penasihat timnas Curaçao dan direktur olahraga Paris Saint-Germain. Kluivert tidak memiliki banyak pengalaman memegang tim utama. Pada 2018 pernah menjadi asisten Clarence Seedorf di timnas Kamerun, lalu menjadi manajer Akademi Barcelona. Pelatih 48 tahun ini kembali ke Curaçao sebagai caretaker pada 2021. Namun lagi-lagi gagal dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 karena dihajar Bahrain 0-4 dalam laga persahabatan. Klub Liga Turki Adana Demirspor jadi satu-satunya klub yang dilatih Kluivert pada Juli 2023. Tetapi pelatih asal Belanda ini dipecat Adana pada Desember 2023 setelah 6 bulan bertugas. Meski demikian, PSSI tetap memberikan dukungan nyata kepada Patrick Kluivert. Arya Sinulinga mengajak penggemar untuk move on dari pelatih timnas sebelumnya, Sintayong. Saudara, mantan pelatih Timnas Sintayong dalam akun resmi Instagramnya berterima kasih kepada PSSI dan mendoakan yang terbaik untuk tim Garuda. Posisi Sintayong telah digantikan oleh Patrick Kluivert. Mantan pelatih Timnas Sintayong buka suara setelah tidak lagi menjadi pelatih Timnas Indonesia. Melalui akun Instagramnya, Sintayong berterima kasih kepada PSSI dan mendoakan yang terbaik untuk Garuda. Sintayong sudah mengemban tugas menjadi pelatih Timnas Indonesia sejak tahun 2020. Beberapa prestasi ditorehkannya seperti membawa Timnas Indonesia tembus ke Piala Asia 2023, semifinalis Piala Asia U23, serta membawa Garuda ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Posisi Sin saat ini telah digantikan oleh Patrick Kluivert yang akan diperkenalkan kepada media besok, Minggu 12 Januari 2025. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait asa dan harapan bagi skuad Garuda Indonesia dengan adanya pelatih baru pengganti Sintayong, Patrick Kluivert, kita telah tersambung melalui daring dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo atau yang akrab dipanggil Bung Joy. Bung Joy, selamat siang. Selamat siang, Zahra. Baik, Bung Joy, PSSI akan mengenalkan Patrick Kluivert sore ini. Meski telah di-spill begitu di akun media sosial Timnas, pro kontra Sintayong hingga saat ini masih terus terjadi. Bagaimana tanggapan Bung Joy? Ya, saya sih berharap pro kontra itu sudah berakhir ya, karena kan sudah definitif
Kluivert akan menangani timnas, masih ada pertandingan-pertandingan penting yang harus full konsentrasi, dan Sintayong sendiri sudah happy, sudah main golf di Korea, sudah bilang terima kasih juga ke masyarakat Indonesia, mendoakan tim ini bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi sebenarnya udah nggak ada masalah lah, nggak perlu lagi ada tantrum, nggak perlu lagi ada banding membandingkan. Sekarang bagaimana kita full support kepada Patrick Kluivert dan timnya untuk bisa dalam jangka waktu yang sangat pendek ini, kurang lebih 2,5 bulan gitu, menghadapi laga yang sangat krusial, menghadapi Australia di Sydney, dan itu pasti bukan laga yang mudah. Australia ini kan tim yang langganan ke Piala Dunia, Indonesia juga waktu itu menahan mereka 1-1 di sini dengan susah payah, dan harus tim ini harus kembali berkumpul untuk waktu yang tidak terlalu lama juga kan, hanya bisa kumpul 4 atau 5 hari gitu. Sementara tugas-tugas sebelum itu bagi Patrick Kluivert juga kan sangat banyak, menghubungi pemain, kemudian melakukan banyak dialog, lalu melihat kalau dia masih mau melakukan scouting di dalam negeri, kan dia harus keliling Indonesia juga untuk lihat pemain-pemain senior yang kemarin mungkin luput dari pandangan Sintayong. Jadi ya banyaklah pekerjaan timnya Kluivert ini, ya mudah-mudahan dia tidak diganggu oleh hal-hal yang sifatnya non teknis, yang sifatnya lebih ke emosional, yang sifatnya tidak memberikan dukungan kepada tim nasional Indonesia. Saya kira kita semua udah dewasa lah ya menyikapi hal seperti ini. Pergantian pelatih kan juga memang mengagetkan, tapi kan itu biasa saja terjadi dalam dunia sepak bola. Jadi harusnya sih semua hand in hand ya, bangsa ini, untuk kemudian kita melihat ke depan. Kalau kita melihat ke belakang terus kan nggak maju-maju. Ya harusnya sih sekarang dukungan penuh harus diberikan kepada Kluivert dan timnya, yang saya yakin memang tugas yang tidak ringan, dan itu dia udah tahu dari awal ketika menerima tugas itu. Ya, mungkin bisa dikatakan juga masyarakat Indonesia ini masih belum bisa move on begitu ya dari Sintayong. Baik, Bung Joy, Exco PSSI Arya Sinulinga ini menilai bahwa efek kedatangan dari pelatih Patrick Kluivert bisa menjadi magnet untuk menarik perhatian pemain diaspora lainnya di benua Eropa agar kemudian bisa bergabung bersama timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Bagaimana tanggapan Bung Joy terkait hal ini? Ya, saya heran juga ya, ini Kluivert ini belum juga kerja, dan tim yang ada sekarang kan pemain diasporanya udah 16 atau 17 pemain gitu, udah hampir full itu DSP, yang namanya DSP itu daftar susunan pemain itu udah full pemain diaspora gitu. Jadi ya biar aja lah dia bekerja dulu dengan tim yang ada sekarang, ya kan. Bahkan terakhir Sintayong pun kan pemain diasporanya udah ada 9 di lapangan di starting line up gitu. Jadi kenapa narasi-narasi seperti itu harus ada lagi dari seorang Exco ya? Menurut saya itu hal yang tidak perlu lah. Biarkan saja dia bekerja dulu dengan tim yang ada sekarang. Kan yang ada sekarang pun kan potensinya udah sangat baik gitu ya. Setelah mengalahkan Arab Saudi kan peluang Indonesia terbuka lebar untuk bisa lolos ke putaran keempat dan bisa lolos ke Piala Dunia, kan peluangnya masih ada, masih besar gitu. Nah ini yang menurut saya harus firm lah. Orang-orang di PSSI ini menurut saya juga terlalu banyak omong, dalam arti omong yang enggak esensial untuk tim ini gitu. Jadi Patrick Kluivert ini biarkan dia bekerja, berilah dia keleluasaan untuk menentukan semuanya, karena timnya Kluivert ini kan juga menurut saya solid ya. Secara CV barangkali tidak semeyakinkan Sintayong, tetapi kan dia didampingi oleh 2 orang yang menurut saya kalau mereka bersatu padu, itu menimbulkan kekuatan yang luar biasa gitu loh. Kluivert dengan pengalamannya, terutama kalau kita bicara Alex Pastor, kan dia memang ahli strategi, diakui sebagai seorang profesor lah gitu kira-kira. Dani Lansat, sahabat kentalnya. Jadi rasanya sih kalau tim ini tidak banyak diganggu oleh hal-hal yang tidak esensial, saya rasa hasilnya akan positif ke depannya. Karena kan bagaimanapun tim ini, bagi saya tim ini sudah banyak kemajuannya juga kan. Mengalahkan Arab Saudi itu menurut saya sebuah titik di mana kita bisa berangkat lebih jauh lagi, bisa titik terbang Indonesia bisa lebih jauh lagi, bisa lebih tinggi lagi. Jadi jangan diganggu dengan hal-hal yang sifatnya di luar teknis dan persiapan menuju ke Piala Dunia 2020.
Baik, tentunya kita juga masih sama-sama saksikan atau kita tunggu ya bagaimana terkait dengan atlet-atlet yang akan bergabung ke Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi ini. Kita masih akan tunggu karena masih ada waktu 2 bulan setengah juga untuk Patrick Kluivert kemudian melakukan penyesuaian dengan Timnas Indonesia. Baik, Bung Joy dirangkum dari laman Transfer Market sebagai berbagai track record Kluivert dan Kluivert hanya butuh waktu 2 bulan untuk adaptasi, fokus pada laga terdekat yaitu lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Australia pada 20 Maret mendatang. Apakah Bung Joy yakin kemudian pelatih Patrick Kluivert bisa menghandle ini? 2 bulan itu jauh sangat cukup ya kalau tiap hari ketemu. Kalau tim itu ada tiap hari bisa dia temui, dia tiap hari bisa dia latih. Ini kan persoalannya enggak. 2 bulan setengah itu paling dalam persiapan menghadapi Australia bisa ketemu utuh tim ini mungkin cuma 5 hari. Nah ini yang menurut saya apa siasat dari PSSI dan Kluivert untuk membuat bahwa 5 hari itu akan menjadi sangat efektif, ya kan? Dari kemarin saya udah bicara, Kluivert pasti nih kalau kembali ke Belanda, dia akan menghubungi semua pemain Indonesia diaspora yang ada di Belanda, gitu ya. Pasti yang kemarin saya sarankan coba hubungi dulu Kapten, ya Jai Isdes, hubungi ngomong dulu dari hati ke hati, ngomong 2-3 jam dari hati ke hati. Kalau bisa dikumpulin Belanda kan kecil gitu ya, suruh aja mereka kumpul di manalah di tengah di Amsterdam gitu, kumpul ketemu Kluivert, diskusi segala macam yang diinginkan oleh Kluivert. Kalau ada keluhan dari pemain tolong juga disampaikan. Kalau kesempatan berlatih bersama menurut saya sangat minim. Ya kan mereka kan ada di klub-klub yang berlaga di Eredivisie. Jadi kesempatan bertemu dan berlatih bersama kan sangat minim. Sementara pemain-pemain yang non diaspora sebagian besar juga ada di Indonesia, ada di luar negeri juga. Nggak tahu Marcelino apakah sudah pulang, apakah Asnawi bisa kumpul, Pratama Arhan baru bergabung dengan Bangkok, Hoki Caraka ada di sini. Jadi semua tercerai-berai gitu loh. Nah inilah bagaimana menyiasatinya, ini yang menjadi persoalan bagi Kluivert. Dan saya yakin sih PSSI harusnya sudah punya solusi ya untuk itu, karena pertandingan melawan Australia kemudian Indonesia akan menghadapi Bahrain itu adalah titik awal di mana kita mau maju terus atau tidak. Ya kalau kalah melawan Australia masih terbuka peluang asal menang lawan Bahrain gitu loh. Tapi kalau 2 pertandingan ini Indonesia fail, ini menurut saya tertutup kemungkinan untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026. Jadi kuncinya 2 bulan ini apa yang akan dilakukan oleh Kluivert dengan support khusus ya dari PSSI, karena itu akan menjadi kunci dari keberhasilan tim ini bersama Kluivert atau tidak. Kira-kira begitu. Baik, Bung Joy, terakhir, Sinteyong akhirnya buka suara di laman medsosnya pasca pemberhentian dirinya sebagai pelatih. Kemudian Coach Shin juga telah bisa dikatakan legowo begitu dan berdoa bagi skuad Garuda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana tanggapan Bung Joy terkait hal ini? Ya, Sinteyong kan pelatih profesional ya. Dia bahkan ketika gesturnya ketika dia meninggalkan Indonesia beberapa hari, 2 hari atau sehari setelah diputus hubungan kerjanya kan gestur yang sangat percaya diri gitu loh. Bahkan dia seolah-olah mengatakan kan, saya pergi nih, apa kalian bisa apa kalau nggak ada saya, kira-kira begitulah ya, tapi itu imajinasi saya aja. Tapi yang ingin saya katakan, dia sangat profesional, bahkan ketika dikasih surat oleh Pak Marji, dia langsung mengatakan saya terima, dan dia langsung mendoakan bahwa Indonesia akan baik-baik saja, dengan pelatih baru siapapun, saya berdoa Indonesia akan masuk ke putaran final Piala Dunia. Saya kira itu kan contoh dari seorang yang sangat-sangat profesional, dan ya, itu harus ditiru oleh siapapun ya. Sinteyong bagaimanapun dengan segala kontroversinya kan sudah meletakkan bukan saja fondasi sepak bola tapi juga manner bagaimana bekerja, kecuali mungkin dalam masalah komunikasinya ya. Tapi dalam banyak hal dia kan sudah memberikan contoh yang baik ya, terutama juga ketika dia menerima pemecatan ini dan responnya dan di IG-nya terhadap balasan terhadap Coach Nova juga menurut saya sangat bagus. Menurut saya itu hal yang harus dicontoh lah oleh pekerja profesional di bidang apapun yang dilakukan oleh Sinteyong.
Baik, tentunya kita juga sama-sama berharap prestasi yang diberikan oleh Timnas Indonesia belakangan ini kita lihat ada banyak peningkatan di bawah asuhan dari pelatih atau coach Sinteyong ini masih bisa akan terus dilanjutkan atau bahkan justru semakin ditingkatkan dan dikembangkan di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert. Terima kasih banyak Bung Joy telah bergabung bersama kami dalam Klik Indonesia Siang pada hari ini. Selamat beraktivitas Bung Joy, salam sehat, salam olahraga dan selamat beraktivitas kembali. Sama-sama, terima kasih. Beralih ke informasi lain, Saudara, berdasarkan hasil pertemuan bilateral Indonesia-Jepang di Istana Bogor, Jawa Barat, Indonesia dan Jepang menyepakati sejumlah kerjasama, termasuk program makan bergizi gratis hingga penanggulangan bencana. Dalam pertemuan bilateral Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru di Istana Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 11 Januari kemarin, Jepang menyepakati sejumlah kesepakatan dengan Indonesia. Terdapat penguatan kerjasama antara Indonesia-Jepang, di antaranya Jepang akan membantu program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo mengungkapkan, Jepang menawarkan inisiatif turut membantu menyukseskan program MBG. Jepang memiliki pengalaman di bidang penyediaan makanan bergizi selama 80 tahun. Jepang menawarkan paket kerjasama di antaranya latihan penyedia makan siang sekolah, pengiriman tenaga ahli, dan bantuan peningkatan sektor perikanan dan pertanian dengan memanfaatkan berbagai pengalaman negara Jepang. Selain kerjasama untuk program MBG, Jepang dan Indonesia juga menyepakati sejumlah kesepakatan dalam berbagai bidang. Di antaranya di bidang pertahanan, Jepang dan Indonesia sepakat membentuk forum diskusi di tingkat praktisi pertahanan soal jaminan keamanan maritim kedua negara, termasuk untuk peralatan pertahanan dan transfer teknologi. Melalui program perbantuan keamanan resmi OSA Jepang, Jepang sepakat memberikan kapal patrol berkecepatan tinggi. Jepang dan Indonesia juga sepakat menyelenggarakan 2+2 sebagai pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan sebagai bentuk meningkatkan dialog strategis antara kedua negara. Sementara di bidang ekonomi, Indonesia-Jepang sepakat meningkatkan kerjasama pasokan energi yang stabil, yakni kerjasama di bidang dekarbonisasi energi dan bidang pertambangan mineral yang kritis, seperti PLTP, Muara Laboh, di bawah Asia Zero Emission Community AZEC, serta kerjasama untuk hidrogen, amonia, biomobil, dan sebagainya. Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru mendorong kerjasama di bidang sumber daya dan infrastruktur untuk menjaga jaminan keamanan energi dan dekarbonisasi melalui berbagai jalur. PM Jepang juga menyoroti terkait mitigasi bencana, mengingat kedua negara sama-sama rentan terhadap bencana alam. Sehingga pada bidang penanggulangan bencana, Jepang dan Indonesia mencapai berbagai kesepakatan untuk penanggulangan bencana Gunung Merapi. Kedua negara sepakat untuk meningkatkan kompetisi sumber daya manusia atau SDM dengan model pertukaran melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Pada pertemuan bilateral Indonesia-Jepang, PM Jepang Ishiba Shigeru juga memberikan undangan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri World Expo 2025 di Osaka, Kansai yang akan mulai digelar pada 13 April 2025. Indonesia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama dalam sejumlah bidang. Hal tersebut disepakati dalam pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru di Istana Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 11 Januari kemarin. Dan berikut sejumlah kerjasama yang disepakati dalam pertemuan bilateral Indonesia-Jepang dalam grafis berikut ini. Beralih ke informasi lain, Saudara, jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan dahsyat yang melanda wilayah Los Angeles, Amerika Serikat bertambah. 11 orang menjadi korban tewas, 12.000 bangunan hancur, dan pesisir California luluh lantah. Kebakaran hutan yang awalnya terjadi pada 7 Januari 2025 dipicu oleh angin kencang Santa Ana yang mereda pada Kamis 9 Januari 2025.
Meskipun ahli cuaca memperingatkan bahwa angin bisa kembali menguat pada akhir pekan ini. Pejabat kota dan County Los Angeles melaporkan bahwa kebakaran yang melanda Palisades sudah 8% teratasi. Sementara kebakaran di Altadena baru teratasi 3%. Kantor medis La County mengonfirmasi bahwa setidaknya 11 orang tewas, 5 diantaranya akibat kebakaran Palisades di pesisir dan 6 lagi akibat kebakaran Eaton yang lebih jauh ke dalam daratan. Dampak finansial dari kerusakan ini masih belum jelas, meskipun perkiraan cuaca dari ICSU Weather, sebuah perusahaan data cuaca swasta, memperkirakan kerugian sekitar 160 miliar dolar Amerika Serikat. Pejabat pemerintah belum memberikan perkiraan resmi mengenai kerusakan tersebut. Upaya pemadaman kebakaran dilakukan helikopter dengan menjatuhkan air untuk memadamkan kebakaran hutan yang terus meluas di kawasan Pacific Palisades, Los Angeles, Amerika Serikat. Kebakaran hutan turut menghancurkan sebuah masjid, sinagoge, gereja Katolik, dan 6 gereja Protestan. Lebih dari 150.000 orang terpaksa mengungsi. Pantai California Selatan yang termasuk daerah kelas atas Malibu luluh lantah hancur akibat kebakaran. Sementara itu, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Los Angeles mencatat sedikitnya 97 WNI dan sejumlah diaspora Indonesia terdampak kebakaran hutan dan lahan yang melanda California Selatan, Amerika Serikat. KJRI Los Angeles meminta WNI di Los Angeles agar tetap waspada terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Los Angeles mencatat sedikitnya 97 warga negara Indonesia dan sejumlah diaspora Indonesia terdampak kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah California Selatan, Amerika Serikat. KJRI Los Angeles menyampaikan sebaran WNI yang terdampak tersebut meliputi wilayah Pasadena sebanyak 60 orang, Altadena 20 orang, Silmar 10 orang, dan Calabasas 7 orang. Warga negara Indonesia yang terdampak kebakaran hutan dan lahan telah mengikuti arahan evakuasi dari otoritas tempat dan sementara ini berada di shelter yang disediakan oleh pemerintah daerah di California Selatan. KJRI Los Angeles mencatat situasi di beberapa wilayah mulai membaik. Namun WNI di Los Angeles diminta agar tetap waspada terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas. KJRI Los Angeles juga telah mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi kebakaran melalui media sosial sejak Selasa 7 Januari 2025. Peringatan dini disebarluaskan kepada masyarakat Indonesia di California Selatan melalui berbagai saluran komunikasi termasuk grup WhatsApp komunitas WNI dan pelajar. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Klik Indonesia Siang. Mengenal lebih dekat dengan sosok artis ibu kota, serta mengikuti aktivitas dan kegiatan sehari-hari mereka. Jadi kita memang ditakdirkan di usia yang sudah sepuh ini. Tiba-tiba mendapat hadiah seperti itu. Itu pencapaian gue tertinggi kayaknya di dunia ini. Sehari bersama, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hidup itu memang harus diperjuangkan. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia, setiap hari, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia. Setiap hari, pukul 14 waktu Indonesia Barat.
membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Halo Dokter, Senin sampai Kamis pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kembali di Klik Indonesia Siang TVRI. Gunung api Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara kembali mengalami erupsi. Erupsi tersebut disertai kilatan petir dan lontaran lava pijar setinggi 2 km dari kawah utama. Dari sejumlah video amatir yang direkam oleh warga desa di Kecamatan Ibu, memperlihatkan Gunung Ibu melontarkan material vulkanik dan lava pijar menyala. Erupsi yang terjadi disertai kilatan petir di atas kawah utama dan lontaran lava pijar mencapai 2 km. Berdasarkan keterangan dari sejumlah warga, erupsi ini membuat beberapa desa di sekitar diguyur abu vulkanik dengan intensitas ringan bercampur air hujan. Pos pengamatan Gunung Ibu mencatat, erupsi Gunung Ibu mencapai 4.000 meter kolom abu erupsi condong ke arah barat. Selain itu, data kegempaan Gunung Ibu mengalami peningkatan pada vulkanik dangkal dan tektonik di sekitar gunung tersebut. Sampai saat ini, status Gunung Ibu berada pada level 3 atau waspada. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengeluarkan peringatan bagi maskapai penerbangan agar tidak melakukan aktivitas di sekitar Gunung Ibu pada ketinggian 1.325 kaki. Masyarakat, wisatawan dan pendaki juga diimbau tidak melakukan aktivitas pada radius 4 km dan 6 km dari bukaan kawah aktif bagian utara dari Gunung Ibu. Dari Halmahera Barat, Maluku Utara, Ivan Gusti melaporkan. Saudara, Puspomal bersama unsur kepolisian menggelar rekonstruksi penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang pada Jumat malam. Rekonstruksi dilakukan terbuka dengan menghadirkan 3 tersangka, AA, RH, dan BA, yang berlatar belakang prajurit TNI Angkatan Laut. Selain itu, penyidik Puspomal juga menghadirkan para saksi termasuk anak-anak korban penembakan yang juga berada di lokasi kejadian saat peristiwa itu. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Imadewira Hadi Arsanta menyatakan rekonstruksi tersebut merupakan wujud komitmen Angkatan Laut untuk menuntaskan kasus penembakan itu secara tuntas. Dalam kasus ini, Puspomal telah memeriksa sebanyak 13 saksi dan menghadirkan 7 saksi di TKP dengan menampilkan 36 reka adegan yang diawali dari peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang dan berlanjut hingga di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Dalam adegan pertama di lokasi terlihat kendaraan yang dibawa oleh oknum anggota TNI AL itu dihadang dengan kendaraan milik bos rental yang pada saat itu sedang melakukan pengejaran. Aparat kepolisian yang ikut dalam pengamanan pelaksanaan rekonstruksi itu melakukan penutupan area tempat kejadian perkara untuk memastikan gelaran peragaan insiden tersebut berjalan lancar. Dalam insiden itu terdapat 2 korban, yakni IAR dan RAB. Satu dari 2 korban itu adalah bos rental mobil yang meninggal dunia setelah terkena peluru di bagian dadanya. Selama tahapan gelar perkara atau rekonstruksi yang dilakukan tidak ada adegan tahapan pengeroyokan kepada para pelaku, yang sebelumnya disampaikan oleh Pangko Armada TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Denny Hendrata. Penjabat PJ Gubernur Sumsel Ellen Setiadi merasa prihatin kepada Kadis Nakerklan Sumsel dalam dugaan kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Negeri Palembang. Pasca terjadinya operasi tangkap tangan, PJ Gubernur Sumsel Ellen Setiadi mengambil langkah akan menggantikan jabatan sementara Deliar Marzuki yang sebelumnya menjabat sebagai Kadis Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Sebelumnya, tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Palembang sudah melakukan operasi tangkap tangan di dalam kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Deliar Marzuki yang merupakan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumsel tertangkap tangan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Palembang dalam dugaan kasus pengurusan dana K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hari ini Kejaksaan Negeri Palembang
telah melakukan OTT tangkap tangan terhadap Kadis Naker kita, Kadis Mulia dan staf, juga adalah penyuapnya juga yang berkaitan dengan pekerjaan. Tentu kita prihatin, sebagaimana saya di awal mengingatkan teman-teman semua, OPD dan seluruh jajaran Pemprov untuk menghindari kegiatan perbuatan yang melanggar dan KKN. Tentu ini bahagian bagi kita untuk koneksi lagi, sekaligus mengingatkan teman-teman semua untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan. PJ Gubernur Sumsel Ellen Setiadi menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak Kejaksaan Negeri Palembang. Ellen Setiadi juga berpesan kepada seluruh jajaran untuk menghindari perbuatan yang melanggar berkaitan dengan hukum. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Apriansa Karim, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kejaksaan Negeri Palembang atas perintah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan terus mendalami kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang melibatkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan (DM) dan asisten pribadinya AL. Selain operasi tangkap tangan juga Pasca operasi tangkap tangan Kejari Palembang menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, logam mulia dan surat berharga yang ditemukan di beberapa lokasi termasuk kediaman tersangka dan ruang kerjanya di kantor Disnakertran Sumsel. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Hutamrin mengatakan dari kediaman Kadisnaker Sumsel, penyidik menyita uang tunai 50 juta rupiah serta 117 amplop yang masing-masing berisi 1 juta. Selain uang, penyidik juga mengamankan 2 keping logam mulia seberat 50 gram dan 1 keping logam mulia seberat 25 gram dengan total nilai uang yang berhasil disita mencapai 285,6 juta rupiah. Penyidik juga menemukan uang tunai 39,2 juta rupiah yang disembunyikan di bawah meja kerja. Uang tersebut diduga hasil setoran rutin dari pihak tertentu sebagai bentuk gratifikasi. Berdasarkan pemeriksaan awal dan alat bukti yang cukup, DM dan AL ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik juga memeriksa sejumlah staf Disnaker untuk mengungkap lebih jauh jaringan gratifikasi di lingkungan instansi tersebut. Hasil temuan Kejati Sumsel mengindikasikan adanya praktik gratifikasi yang sistematis di lingkup Disnakertran Sumsel. Uang tersebut diduga berasal dari pengurusan izin tertentu yang melibatkan pihak eksternal. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi daerah yang seharusnya mengawasi jalannya pelayanan publik dengan transparan. Kejati Sumsel menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas. Dan saudara, sejumlah informasi mengenai kabar dari Ibu Kota Nusantara kami sampaikan dalam segmen Nusantara Menyapa berikut ini. Kita menuju Syahrudin langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Syahrudin, selamat siang. Ada informasi apa saja dalam segmen Nusantara Menyapa hari ini? Ya, selamat siang Zahra dan pemirsa di rumah. Dapat kami kabarkan langsung dari Ibu Kota Nusantara bahwa Basuki Hadimulyono selaku Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan bahwa pemenuhan infrastruktur dasar di kawasan inti pusat pemerintah telah mereka siapkan untuk menyambut pemindahan aparatur sipil negara yang akan berlangsung tahap awalnya di awal tahun 2025 ini. Dalam rangka memberikan dukungan pada rencana pemindahan aparatur sipil negara tahap awal dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur, Otorita Ibu Kota Nusantara akan melakukan sejumlah penyiapan infrastruktur sarana prasarana penunjang. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimulyono kepada TVRI, di mana saat ini pemenuhan infrastruktur dasar tak hanya pemenuhan kebutuhan utama kegiatan pemerintah seperti perkantoran. Akan tetapi pemenuhan kebutuhan penghuni di IKN pun kini telah disiapkan seperti hunian, perhotelan, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi, perbankan, pendidikan dan bahkan hiburan kini telah mulai dibangun. Baik itu dari pembiayaan dari APBN hingga permodalan swasta atau investasi. Secara umum proses pemindahan ASN ke Nusantara disebutkan Basuki berada di ranah Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, di mana sebelumnya sempat diarahkan Presiden Republik Indonesia agar dilakukan segera pada tahun 2025 ini.
Kalau pemindahan seperti yang lalu-lalu ini dikoordinir oleh Menteri PAN dan RB. Kami menyiapkan prasarana dan sarananya baik untuk perkantoran maupun hunian, termasuk ekosistemnya ini sebagai saya tadi diskusi dengan parlemen, pesannya adalah supaya kota ini menjadi livable city, itu tidak hanya prasarana kantor-kantor atau hunian, tapi juga ekosistemnya, ada restoran, ada hiburan, itu jadi supaya dihidupkan. Dapat diketahui, proses pemindahan aparatur sipil negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sendiri berdasarkan keterangan pers Kementerian PAN RB bahwa prosesnya bergantung pada peraturan yang diteken dan diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam peraturan Presiden atau Perpres. Dan secara umum, untuk menunjang pemenuhan dasar para ASN sebagai penghuni IKN, pemerintah telah menyediakan berbagai infrastruktur dasarnya. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Ya, kita ke berita berikutnya. Warga di kawasan delineasi Ibu Kota Nusantara yakni Kecamatan Sepaku akan mendapat perluasan cakupan air bersih dengan kapasitas 50 liter per detik. Hal ini turut mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara melalui perusahaan air minum daerah setempat. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danau Taka Kabupaten Penajam Pasir Utara terus memperluas cakupan layanan di wilayah Kecamatan Sepaku, sekaligus melayani kebutuhan air bersih perkantoran di kawasan Ibu Kota Nusantara. Bahkan PDAM PPU pada tahun ini bakal melakukan penambahan 1.000 sambungan baru untuk mengalirkan air bersih ke rumah warga di kawasan delineasi IKN, yakni Kecamatan Sepaku. Penambahan sambungan baru air bersih tersebut nantinya pada tahap awal akan dilayani instalasi pengolahan air dengan kapasitas 50 liter per detik yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum di Kecamatan Sepaku. Kita kemarin sudah menerima limpahan WTP kapasitas 50 liter per detik ya dari Ibu Wakil Menteri PU dan diterima langsung oleh PJ. Itu kita bisa melayani masyarakat sekitar 5.000 sambungan rumah. Kemudian khusus untuk kawasan penyangganya termasuk Maridan, Telemoy, dan Binuang, rencana kita akan bangun juga WTP 10 liter per detik di Maridan. Insya Allah kalau ini terrealisasi, khusus untuk Telemoy, Maridan, dan Binuang itu kita surplus. Sebelumnya Kementerian PU melakukan pembangunan WTP kapasitas 50 liter per detik di kawasan Intek Sungai Sepaku yang berdampingan dengan instalasi pengolahan air kapasitas 300 liter per detik penunjang penyediaan air bersih Ibu Kota Nusantara. Kemudian Kementerian PU menghibahkan WTP kapasitas 50 liter per detik tersebut kepada Pemda PPU untuk dikelola Perumda Air Minum Danau Taka. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Ya, demikian dua berita yang dapat kami kabarkan langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara. Kini kita kembali ke Zahra di studio. Baik, terima kasih Syahrudin untuk informasi Anda pada hari ini. Selamat siang dan selamat bertugas kembali. Saudara, di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja PHK di beberapa pabrik dan perusahaan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, diresmikan sebuah pabrik baru di kawasan industri Sentolo yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Setelah 7 tahun berdiri di Kabupaten Tangerang, Banten, PT Arka Daya Daksinarga, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan serta alat kesehatan, mengembangkan sayap usahanya ke Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Peresmian pabrik yang terletak di Kelurahan Sukorno, Kapenawon, Sentolo, Kulon Progo dihadiri sejumlah pejabat hingga tokoh pemerintahan Yogyakarta seperti Kanjeng Pangeran Haryo Purbo Diningrat. Staf ahli Bupati Kulon Progo bidang ekonomi dan pembangunan Sutarman mengatakan Kabupaten Kulon Progo terbuka bagi pengusaha manapun yang akan membuka industri baru di kawasan industri Sentolo. Dengan adanya pabrik baru dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Kulon Progo yang selama ini dianggap tertinggi tingkat kemiskinannya di Yogyakarta. Kami berharap kedepannya bisa menyerap tenaga-tenaga yang ada di sekitar perusahaan ini, lebih umumnya untuk masyarakat
Kulon Progo. Menjadi bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat karena perusahaan ini tentunya nanti akan melibatkan warga sekitar untuk menjadi karyawan. Pembukaan pabrik yang dihadiri ratusan warga ditandai dengan penandatangan batu prasasti dan pelepasan burung merpati. Dibukanya jalur baru berupa exit tol Boko Harjo di Kapanewon Prambanan yang menghubungkan ke Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai sangat menguntungkan. Bagi warga Sambirejo, jalan tersebut nantinya akan memunculkan aktivitas ekonomi baru, termasuk meningkatkan kunjungan ke objek wisata. Dampak positif dengan dibukanya jalan baru melalui wilayah di Kelurahan Boko Harjo menuju Sambirejo dan berakhir di Gayam Harjo ini, kedepannya bisa diakses melalui Kelurahan Sambirejo Kapanewon Prambanan. Saat ini jalur baru yang melintasi Kelurahan Sambirejo itu masih dalam tahap proses pengerjaan. Harapannya masyarakat yang ingin berwisata ke Kabupaten Gunung Kidul bisa melalui jalur alternatif yang melintasi kawasan perbukitan di Kapanewon Prambanan ini. Carik Kelurahan Sambirejo, Mujimin mengatakan, progres tahap pertama ada di Banyunibo dan saat ini sudah melintasi di sejumlah padukuhan di Kelurahan Sambirejo. Titik-titik perekonomian baru diharapkan bermunculan. Salah satunya dunia wisata tak hanya tebing breksi, melainkan juga cagar budaya berupa situs Arca Gupolo yang berada di Dusun Gunung Sari, Kelurahan Sambirejo ini. Situs yang tadinya tak banyak diketahui orang diharapkan dengan dibukanya akses wisata ini dapat menjadi destinasi wisata yang banyak diminati. Kalau di Sambirejo ini sudah ada potensi-potensi yang ada, salah satunya ada tebing bresi, ada beberapa candi, di atas nanti kita akan ketemu namanya Candi Ijo, nanti akan mendekati Candi Ijo. Dan ada situs-situs yang lain yang mungkin akan bisa lebih dijangkau oleh masyarakat umum ketika akses ini bisa sudah selesai dimanfaatkan, sehingga karena ini aksesnya kan luas. Dan ini antar provinsi kan, ini akan menjadi suatu akses yang luar biasa. Letak situs Arca Gupolo sendiri jaraknya kurang lebih hanya 200 meter dari jalur wisata yang saat ini sedang dalam proses tahap pengerjaan. Jalur baru yang menghubungkan perbukitan Prambanan dengan Kabupaten Gunung Kidul saat ini masih dalam pengerjaan sejauh kurang lebih 8,5 km. Menjadi salah satu jalur alternatif, jalan tembus ini akan mengkoneksi situs-situs candi yang ada di perbukitan Prambanan hingga ke Gunung Api Purba Langgeran di Kabupaten Gunung Kidul. Demikian Muhammad Ridwan, TVRI Yogyakarta melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, pembelajaran neuroscience dapat menciptakan pribadi anak yang cerdas karena menyeimbangkan perkembangan otak kiri dan kanan. Pembelajaran ini juga mengekspresikan perasaan, berpikir kritis dalam pembelajaran, berani mengungkapkan pendapat, dan berani berinovasi dalam proses pembelajaran. Setiap anak memiliki kemampuan yang unik dan berbeda. Karenanya, penting bagi orang tua untuk peka pada anak sejak usia dini. Orang tua perlu memahami kemampuan anaknya dan langkah yang perlu dilakukan guna menciptakan anak yang cerdas. Seperti yang dilakukan TK Kristen 8 Penabur Jakarta dengan mengedukasi orang tua terkait pembelajaran dengan menggunakan metode neuroscience. Kepala TKK 8 Penabur, Enik Hernawati, menyatakan pihaknya mensosialisasikan kepada orang tua siswa terkait pembelajaran neuroscience dengan menyeimbangkan perkembangan otak kiri dan kanan anak. Pada kelas kelompok bermain, guru mengajarkan kemampuan sensorik dan motorik anak. Metode pembelajaran neuroscience pada anak usia dini memiliki tujuan menyeimbangkan kerja otak kanan dan kiri, aktif mengekspresikan perasaan, berpikir kritis dalam pembelajaran, berani mengungkapkan pendapat, dan berani berinovasi dalam proses pembelajaran. Kami menjelaskan tentang cara belajar dengan neuroscience itu yang berhubungan dengan untuk anak-anak usia dini. Jadi kami belajar menyeimbangkan perkembangan antara otak kiri anak dan otak kanan supaya seimbang gitu ya. Jadi tidak hanya logika, tidak hanya tentang matematika, tapi juga anak-anak belajar mengenai imajinasi, ekspresi, kreativitas begitu, baik melalui seni maupun melalui kegiatan-kegiatan motorik.
Salah seorang orang tua siswa, Vanda, menyatakan pembelajaran neuroscience ini sangat bagus sehingga orang tua dapat mengetahui kreativitas anak. Kalau saya tadi mendengar tentang neuroscience itu sangat bagus, terutama untuk perkembangan anak saya, untuk sensoriknya, motoriknya. Jadi kita tidak hanya belajar yang tadi dijelaskan tentang otak kiri aja, tentang akademis anak, tapi kita juga harus mempelajari bagaimana anak-anak kalau misalkan dia suka menggambar, bagaimana kreativitas lainnya. Jadi itu kita juga sebagai orang tua memahamin apa aja sih yang harus kita berikan kepada anak, bakat-bakat anak yang harus kita kembangkan. TKK 8 Penabur juga turut mensosialisasikan program pemerintah yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan berkarakter. Ratusan siswa sekolah dasar di Lamongan, Jawa Timur antusias mengikuti kompetisi mata pelajaran atau BAPEL. Kompetisi tersebut diharapkan dapat menjaring generasi unggul bertalenta untuk generasi emas berkarakter. Pembukaan kompetisi MAPEL S2 MEK atau kompetisi mata pelajaran Social Science, Mathematics and English Competition tingkat sekolah dasar yang digelar di SMP Negeri 1 Lamongan, Jawa Timur. Kompetisi ini merupakan kompetisi tahunan bertujuan mencari generasi unggul bertalenta untuk generasi emas yang berkarakter. Selain kompetisi S2 MEK, panitia juga menggelar lomba SNESA Talent Competition dengan lomba seperti geguritan, MTQ, solo singer, membaca puisi serta lomba pantonim yang bertujuan menggali minat bakat para siswa. Sebanyak 586 siswa sekolah dasar se-Kabupaten Lamongan, Gresik, dan Bojonegoro turut meramaikan kegiatan rutin tahunan ini. Sejumlah peserta mengaku sangat antusias dengan kompetisi tersebut, bahkan mereka telah mempersiapkan diri agar bisa meraih juara pertama. Bahasa Inggris. Suka. Sejak kelas 4. Nggak terlalu sulit, nggak terlalu mudah. Ini lomba apa? Solo singer. Solo singer. Nyanyi berapa lagu dan lagu apa? Nyanyi 2 lagu, lagu yang ada kesulitan nggak tadi? Enggak. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lamongan, Yayu Setia Rahayu mengatakan, kompetisi ini merupakan upaya menjaring siswa berprestasi dalam bidang olimpiade dan bidang seni, dan mempertahankan prestasi para siswa dalam segala bidang agar siswa bisa memiliki karakter dalam meraih cita-cita. Kegiatan hari ini di SMP 1 Lamongan memang ini kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Lamongan, yaitu S2 MEK. Itu adalah kegiatan yang menjaring anak-anak yang punya prestasi dalam bidang olimpiade. Tingginya antusias para siswa, maka Sekolah SMP Negeri 1 Lamongan nantinya akan menggelar turnamen olahraga yang diharapkan lahir bibit-bibit atlet yang bisa membawa kebanggaan bagi Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Hari Saktiono melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Klik Indonesia Siang. Variety show paling seru, ragam segmen yang asik, performance musik, dan ngobrol bersama bintang tamu. Awal namanya kan naik nih, emang sering cover-cover ya? Panjang apapun kalau emas cukur yang potong aku ikhlas. Bersama host Doli Sapri dan Nexa Paisan. Kenapa kepikirannya abu-abu batu? Cover. Seblak Show, serunya blak-blakan. Senin sampai Kamis, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat datang di Kalimantan nan kaya. Sebuah tanah idaman yang indah bagai permata Katulistiwa. Mari kita mengenal karya seni yang melambangkan keelokan. Beberapa batu yang ada sedikit sugestinya, pertama itu berlian untuk kesucian. Yang kedua itu batu akik untuk kesehatan. Yang ketiga jamrud kebijaksanaan. Yang empat batu sapir itu kemakmuran.
ruby merah delima untuk keagungan. Perhiasan yang tidak hanya memperindah penampilan, namun ia juga menghubungkan kita dengan akar budaya. Setiap sentuhan detail mencerminkan warisan dan tradisi kita. Hasil batu permata Martapura mempunyai ciri khas dan identitas tersendiri, hasil tambang dari tanah Borneo, sehingga sangat dicintai oleh para turis domestik maupun mancanegara. Permata Borneo adalah bukti kekayaan ragam budaya. Butuh Manikam, Kilau Tradisi Cinta Negeri. Anda kembali bersama Klik Indonesia Siang. Saudara, dalam rangka membantu pasien pengidap talasemia di Kabupaten Pandeglang, Banten, ratusan prajurit TNI dari Batalion Infanteri 320 Badak Putih Cadasari Pandeglang mendonorkan darahnya. Donor darah digelar bertepatan dengan hari ulang tahun Forum Komunikasi Dermawan Darah atau Fokus Wanda Indonesia Emas ke-29 tahun 2025. Kegiatan donor darah yang diikuti oleh ratusan personil prajurit Batalion Infanteri 320 Badak Putih dan 20 orang anggota Persit mengikuti bakti sosial donor darah. Kegiatan sosial ini dilaksanakan di Aula Batalion Infanteri 320 Badak Putih Cadasari, Pandeglang, Banten. Kegiatan dimulai dari tahap registrasi, dilanjutkan pemeriksaan kesehatan dan pengambilan darah. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika pendonor dalam kondisi sehat dan aman. Pelayanan kesehatan ini melibatkan petugas gabungan dari tim kesehatan Unit 320 Badak Putih dan petugas dari Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Pandeglang. Ketua Dewan Pengawas Komite Donor Darah Indonesia KDDI, Agung Laksono mengatakan kebutuhan darah di Indonesia cukup banyak. Dari data yang ada, Indonesia masih kekurangan persediaan darah sebanyak 1,6 juta kantong darah. Tidak ada mesin yang mengganti manusia untuk bisa menghasilkan darah. Dalamnya ada plasma, dalamnya ada komponen-komponen trombosit, ada yang bisa menjadi imunoglobulin dan sebagainya. Jadi betul-betul luar biasa. Jadi kalau perlu diketahui, semakin secara teratur mendonorkan darahnya, yang pria 2 bulan, yang wanita 2,5 sampai 3 bulan, itu malah akan lebih sehat. Ketua Dewas Komite Donor Darah Indonesia KDDI, Agung Laksono menyebut keikhlasan untuk mendonorkan darah bagi mereka yang membutuhkan ini memang sulit. Namun demikian ini harus tetap digalangkan karena ini sangat membantu mereka yang membutuhkan. Sementara Komandan Batalion Infanteri 320 Badak Putih, Mayor Infanteri Erlin Merlian mengaku jika kegiatan donor darah yang diikuti oleh 100 orang pendonor tersebut dilaksanakan untuk membantu pasien talasemia di Kabupaten Pandeglang. Kami akan melaksanakan lagi kegiatan secara berkelanjutan dikarenakan memang untuk wilayah Kabupaten Pandeglang sendiri mengidap penyakit talasemia ini lumayan banyak, sehingga kami sebagai prajurit harus dapat memberikan manfaat juga terhadap masyarakat sekitar kami dengan darah yang dimiliki oleh prajurit dan dapat bermanfaat untuk mengidap penyakit talasemia tersebut. Ditambahkan Danyon, kegiatan bakti sosial donor darah akan terus digalangkan di kalangan prajurit karena selain memberikan efek kesehatan bagi tubuh, serta menjadi ladang amal untuk membantu mereka yang membutuhkan. Wisatawan mancanegara yang menumpangi kapal pesiar MV Coral Geographer Expedition tiba di perairan Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Rombongan turis mancanegara yang menggunakan kapal pesiar MV Coral tiba di Bantilang, pusat industri pembuatan kapal pinisi. Saat tiba, para turis terlihat terpukau menyaksikan langsung proses pembuatan kapal legendaris yang menjadi kebanggaan masyarakat Bulukumba. Wisatawan ini disambut baik oleh pihak Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Disparpora Bulukumba sebagai bentuk apresiasi pemerintah Bulukumba atas kedatangan para wisatawan yang telah memilih Bulukumba, Sulawesi Selatan sebagai destinasi kunjungan wisata. Keahlian masyarakat Bonto Bahari dalam membuat kapal pinisi telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Expedition leader dari rombongan wisatawan, Dawn, mengaku sangat terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat Bulukumba.
Setelah acara seremonial, para wisatawan diajak menyaksikan langsung proses pembuatan kapal pinisi. Beberapa dari wisatawan bahkan menaiki kapal yang tengah dalam pengerjaan. Sebelum ke Bulukumba, rombongan wisatawan ini mengunjungi Makassar dan selanjutnya perjalanan ke Palopo dan Toraja sebelum kembali ke Makassar untuk terbang kembali ke Australia. Dari Kabupaten Bulukumba, Mustari Pardi melaporkan. Saudara, usai sudah kebersamaan kita di Klik Indonesia Siang TVRI. Saya Sofia Vanumbi Ongge. Dan saya Zara Bahria, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.